Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eka Laranta dari kelas 12 IPA 4 akan menjelaskan materi tentang badminton. Pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Peserta dalam permainan bulu tangkis yaitu tunggal putra, 2 tunggal putri, 3 ganda putra, 4 ganda putri, 5 ganda campuran. Bentuk lapangan. Lapangan dari jaring pada bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis terbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring setinggi 1,55 meter berada tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm. Harus berwarna putih, persegi, panjang kontras kayu sintetis. Berikut ini adalah bentuk dari lapangan bulu tangkis. Alat dan perlengkapan bermain. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal terbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Dalam latihan atau pertandingan tidak resmi digunakan juga kok dari plastik. Para pemain membutuhkan pegangan dengan lantai yang maksimal pada setiap saat. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karet untuk cengkraman yang baik. Dinding sis yang bertulang agar tahan lama selama tarik menarik, dan teknologi penyebaran goncang untuk melompati bulu tangkis mengakibatkan agak banyak stres atau ketegangan pada lutut dan pergelangan kaki. Raket secara tradisional dibuat dari kayu, kemudian aluminium atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih. Kini hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan cerat karbon, memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat kaku dan memberi perpindahan energi kinetik hebat. Namun sejumlah model rendahan masih menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian atau keseluruhan raket. Teknik memegang raket. Yang pertama, pegangan forehand. Yang kedua, pegangan kombinasi. 3, pegangan backhand. Sikap atau posisi tubuh, stance. Posisi menyerang atau dalam bahasa Inggrisnya adalah attacking stance. Untuk menarikan posisi menyerang, gerakan tubuhmu ke dekat garis-garis lapangan atau area serang dan lebarkan kuda-kuda kakimu. Setelah itu, angkat kedua tanganmu untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. Posisi bertahan, defensive stand. Untuk menerapkan posisi bertahan, kamu harus mengarahkan tubuhmu menghadap net dan memosisikan raket di depan pinggang atau perut. Posisi melawan, membalikan, atau netting, atau net stance. Net stance biasanya dilakukan ketika lawanmu tampak ingin melakukan netting. Untuk mengantisipasi netting, kamu harus berada di dekat net. Teknik dasar permainan: 1 service, 2 pukulan lob, 3 pukulan drive, 4 pukulan drop shot, 5 smash, 6 pukulan netting atau permainan net atau net play. 1 service panjang atau long service. Service panjang dilakukan dengan memukul kok dari bawah dan diarahkan ke bagian belakang atas lapangan permainan lawan. 2 service pendek atau short service. Service pendek diarahkan ke bagian depan lapangan lawan dan biasanya dilakukan pada ganda. 3 flick service. Flick service adalah cara dilakukan seperti service pendek, namun pada saat hampir menyentuh kok, secara tiba-tiba pergelangan tangan dilecutkan sehingga laju shuttlecock menjadi kencang dan melambung ke bagian belakang daerah servis. Jenis servis ini banyak digunakan pada permainan ganda. 2 pukulan lob. A. Lob serang. Lob serang ada 2 macam, itu dari atas dan dari bawah. Lob serang dari atas adalah bola diambil dari depan badan atas kepala, dilambungkan rendah dan cepat. Lob serang dari bawah adalah bola diambil dari bawah, dilambungkan agak rendah dan cepat. Tujuan dari lob serang adalah digunakan untuk menyerang. B. Lob penangkis. Lob penangkis dari atas adalah bola diambil dari badan di atas kepala, dilambungkan tinggi dan jauh sampai garis belakang. Sebaliknya,
Pada lot penangkis dari bawah, bola diambil dari bawah, dilambungkan tinggi dan jauh ke belakang. Tujuan dari lot penangkis adalah untuk mempertahankan serangan. 3. Pukulan drive. Pukulan ini dalam bulu tangkis biasa digunakan untuk menekan lawan atau untuk tidak memberikan kesempatan kepada lawan mendapatkan bola-bola melambung sehingga lawan tidak mendapatkan kesempatan menyerang dengan pukulan overhead. 4. Pukulan drop shot. Pukulan drop shot dalam permainan bulu tangkis dilakukan dengan tujuan menempatkan bola secepatnya dan sedekat-dekatnya dengan net pada lapangan lawan. Drop shot dapat dilakukan dari bagian atas dan bagian bawah. Drop shot terdiri dari dua macam, yaitu drop shot penuh dengan arah menukik tajam yang digunakan pada permain tunggal, dan drop shot potong, yaitu gerakan raket menyentuh bola tanpa menahan gerak tersebut. 5. Smash. Smash adalah pukulan dilakukan dengan cepat dan sekeras-kerasnya ke arah bawah lapangan lawan. Ada beberapa macam pukulan smash, yaitu sebagai berikut. A. Smash penuh. Smash penuh ini dilakukan dengan daun raket seluruhnya dan dilakukan dengan sekuat tenaga. B. Smash potong. Smash ini kurang keras jika dibandingkan dengan smash penuh, tapi shuttlecock lebih tajam dan lebih terarah dan dilakukan secara menyilang atau cross smash. C. Around the head smash. Men-smash di depan pundak kiri atau bahkan lebih ke kiri, itu smash dengan memutar mengitar atas kepala. D. Backhand smash. Backhand smash yaitu smash yang dilakukan dari sebelah kiri dan mengutamakan keterampilan pergelangan tangan. 6. Pukulan netting atau permainan net atau net play. Pukulan-pukulan dalam permainan net merupakan pukulan yang sangat sulit dalam permainan bulu tangkis. Hal ini dikarenakan permainan ini banyak memerlukan kecermatan dengan penuh perasaan. Faktor tenaga tidak diperlukan sama sekali, akan tetapi perasaan tenang saat menentukan keberhasilan pukulan net. Beberapa prinsip permainan netting adalah: 1. Shuttlecock harus diambil di atas atau setinggi mungkin. 2. Lambungan shuttlecock harus serendah mungkin dengan net. 3. Jatuhnya bola harus serapat mungkin dengan net. Peraturan permainan badminton. Penentuan awal permainan pertandingan diawal dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini digunakan untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. 2. Perhitungan skor. Penonton kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3. Pemenang 2 babak, yaitu jadi pemenang bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2 hingga 3 kali babak. Jika ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, maka babak ketiga tidak diperlukan. Pada setiap setnya, pemain yang merupakan pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dulu. Pelanggaran dalam permainan badminton. Pukulan. Sebenarnya, berbagai macam pelanggaran dalam bulu tangkis juga terdapat dalam teknik memukul. Sebuah pukulan akan dikatakan melanggar peraturan apabila: 1. Menyangkut di net. 2. Terpukul namun masih jatuh di bidang permainan sendiri. 3. Keluar bidang permainan lawan. 4. Untuk ganda, bola sebelumnya terpukul terkena raket salah satu pemain dan tidak menyeberang. Pemain. 1. Saat menerima servis, pemain bergerak duluan sebelum shuttlecock terpukul oleh lawan. 2. Saat melakukan servis forehand, shuttlecock dipukul dengan ujung raket melebihi dada. 3. Saat melakukan servis backhand, shuttlecock dipukul dengan ujung raket melebihi pusar. 4. Saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis. Servis. Kedudukan kok saat dipukul lebih tinggi dari pinggang pelaku servis. 2. Pada saat kok dipukul, badan raket menghadap ke bawah sehingga seluruh bagian kepala raket tidak secara jelas dan nyata berada di bawah tangan pelaku servis. Apabila dalam melakukan servis, kok tidak melatih net atau jatuh pada bidang lapangan yang salah. 5. Kedua kaki pelaku servis tidak berada dalam bidang lapangan semestinya atau posisi kaki penerima servis tidak dalam bidang lapangan semestinya sampai servis dilakukan. 6. Kok jatuh di luar lapangan atau merembus lewat bawah jaring. 7. Seorang pemain memukul balik kok yang belum melewati net. 8. Dalam keadaan bola hidup, seseorang pemain menyentuhnya atau talinya, baik dengan raket badan ataupun pemakainya. Sekian penyampaian materi mengenai badminton. Saya ucapkan terima kasih telah menonton, dan maaf apabila ada kesalahan sebut atau kekurangan materi yang saya sampaikan.